Kabar buruk datang ke skuad timnas Indonesia jelang pertandingan melawan Australia dan Bahrain. Salah satu pemain timnas Indonesia, Egy Maulana Fikri, mengalami cedera. Egy Maulana Fikri sudah tidak terlihat dalam dua pertandingan terakhir Dewa United di Liga 1 2024-2025. Pemain bernomor punggung 10 itu absen saat Dewa United menang 6-0 atas Semen Padang dan kalah 0-1 dari Borneo FC. Egy Maulana Fikri terakhir kali bermain saat Dewa United menang 2-1 atas Persik Kediri. Namun, ia hanya bermain selama 58 menit dan digantikan oleh Septian Bagaskara. Pelatih Dewa United, Jan Olderekering, bingung dengan keputusan Patrick Kluivert yang memanggil Egy Maulana Fikri. Padahal nyatanya, mantan pemain FK Senica itu mengalami cedera. Saya tahu ini tanda tanya besar. Seharusnya ini adil untuk kita duduk bersama-sama, kata Jan Olderekering. Meski begitu, pelatih asal Belanda itu tetap mengizinkan Egy Maulana Fikri pergi ke timnas Indonesia. Egy Maulana Fikri akan bergabung bersama timnas Indonesia pada Minggu, 16 Maret 2025. Egy Maulana Fikri tidak sendiri bergabung ke timnas Indonesia dari Dewa United. Ada dua rekannya lagi yang juga dipanggil Patrick Kluivert, yakni Ricky Kambuaya dan Septian Bagaskara. Saya bilang ke Egy Maulana Fikri, ini bagus untuk kamu ke timnas Indonesia. Mereka akan merawat dia dengan baik. Jadi kami bisa dapat untung juga, kata Jan Olderekering. Jan Olderekering menegaskan bahwa Egy Maulana Fikri merupakan pemain penting untuk Dewa United. Tentu saja ia berharap mantan pemain Persib Brebes itu tidak mengalami cedera. Egy Maulana Fikri pemain penting. Tentu saja timnas Indonesia bangga dengan dia, tutup Egy Maulana Fikri. Sementara itu, timnas Indonesia akan melawan Australia pada laga ke-7 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Sydney Football Stadium, Sydney, Kamis, 20 Maret 2025. Setelah itu, timnas Indonesia akan menjamu Bahrain pada laga ke-8 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 25 Maret 2025. Timnas Indonesia resmi mengumumkan 27 pemain untuk laga versus Australia dan Bahrain, Maret 2025. Jumlah tersebut bisa bertambah 3 pemain yang masih menjalani proses naturalisasi. 3 pemain segera resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Mereka adalah penjaga gawang Emil Audero, bek kiri Dean James, dan gelandang Joey Pelupesi. Timnas Indonesia akan lebih dulu menantang tuan rumah Australia dalam matchday ke-7 Grup C di Sydney Football Stadium, Sydney, Kamis, 20 Maret 2025. 5 hari berselang, tim Garuda bakal menjamu Bahrain dalam partai ke-8 Grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat. Namun, dalam list pemanggilan 27 pemain yang kami dapatkan bertanda tangan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, pada 2 Maret 2025, Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi masih berpeluang masuk ke skuad Garuda. Ketiganya dapat bergabung dengan timnas Indonesia setelah naturalisasinya selesai. Akan ada 3 pemain tambahan yang masih menunggu proses naturalisasi, tulis catatan dalam list tersebut. Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi dijadwalkan akan melakukan pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI, di KBRI Roma, Italia, Senin kemarin. Sesudah itu, ketiganya akan menjalani perpindahan federasi di FIFA. Emil Audero dari Asosiasi Sepak Bola Italia, FIGC, dan Dean James serta Joey Pelupesi dari Asosiasi Sepak Bola Belanda, KNVB.
Perpindahan federasi ketiganya sudah harus selesai paling lama pada 13 Maret 2025 sebagai batas waktu pendaftaran pemain timnas Indonesia untuk melawan Australia. Sementara itu, timnas Indonesia berada di peringkat ketiga grup C. Tim Garuda membukukan 6 poin dari 6 pertandingan, terpaut 1 angka dari Australia di posisi kedua. Kiper, Martin Paes, FC Dallas, Hernando Ari, Persebaya Surabaya, Nadeo Argawinata, Borneo FC. Belakang, Kevin Dix, FC Copenhagen, Jordi Amat, Johor Darul Teazim, Mes Hilgers, FC Twente, Jai Idzes, Venezia, Sandy Walsh, Yokohama F. Marinos, Muhammad Ferrari, Persija Jakarta, Rizky Ridho, Persija Jakarta, Justin Hubner, Wolverhampton, Kelvin Verdong, NEC Nijmegen, Nathan Choyaon, Swansea City, Shane Patinama, KAS Eupen. Pratama Arhan, Bangkok United. Tengah, Eliano Raiders, PEC Zwolle, Ricky Kambuaya, Dewa United, Ivar Jenner, FC Utrecht, Egy Maulana Fikri, Dewa United, Tom Haye, Almer City, Marcelino Ferdinand, Oxford United. Depan, Ragnar Oratmangoen, FC Vedender, Rafael Struijk, Brisbane Roar, Ula Romeni, Oxford United, Septian Bagaskara, Dewa United, Hoki Caraka, PSS Sleman, Ramadan Sananta, Persis Solo. Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir menegaskan kembali penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia murni untuk meningkatkan kualitas Garuda. Jika ingin mencari popularitas, Erick merasa seharusnya PSSI tidak memecat Shin Tae-yong yang sudah disayang oleh fans Garuda. Ya, Kluivert merupakan suksesor Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Segelintir publik meragukan legenda sepak bola Indonesia itu karena CV-nya yang tidak terlalu mentereng sebagai pelatih. Walaupun memang, karir Kluivert saat masih menjadi pemain sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia telah banyak mengukir kesuksesan baik di level klub maupun bersama timnas Belanda. 1. Bantah tuduhan. Ada yang beranggapan kalau PSSI menunjuk Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia karena popularitasnya. Tapi opini tersebut dibantah mentah-mentah oleh Erick. Dia mengatakan, jika PSSI mencari popularitas, ada baiknya mempertahankan Shin Tae-yong karena punya CV yang apik. Semua itu kan berbagai review, pilihan. Ini saya bukan cari popularitas. Kalau kita cari popularitas, ya ngapain? STY, dilepas, kita justru karena ada mimpi besar, ada target-target, kita harus mencari segala kekurangannya ini untuk dimaksimalkan, kata Erick. Erick mengakui kalau sosok Kluivert memiliki kekurangan. Karena itu, PSSI menunjuk asisten pelatih yang tak kalah hebat untuk saling mengisi. Dia turut mengungkapkan kalau ex-pelatih Curaçao itu memiliki kepemimpinan yang kuat. Saya sudah berulang-ulang kali ketika kita memilih figur seperti Patrick kita melihat ada kelebihannya, ada kekurangannya. Makanya kita selalu bentuk sebuah tim besar, tuturnya. Di situ asistennya Denny Lanzaat, dia punya kekuatan bagaimana membangun karakter-karakter pemain, Alex Pastor punya kekuatan teknikal, Gerald Vandenburg fokusnya waktu kita diskusi dia lebih ke pemain muda. Dan Patrick sebagai leadership kuat di situ, itu yang kita lihat, jelas Erick. 2. Keputusan penunjukan Kluivert didukung pemain. Lebih jauh, Erick mengungkapkan dirinya juga melakukan diskusi dengan para pemain timnas Indonesia terkait Kluivert. Kata dia, para pemain menyambut baik sosok pelatih berusia 48 tahun tersebut. Sehingga dengan diskusi juga dengan para pemain, saya diskusi juga dengan pemain. Bahwa pilihannya ini, Patrick, ya mereka melihat ini figur yang baik, ungkap Erick.
Kluivert akan melakoni debutnya bersama timnas Indonesia dengan melawan Australia dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan itu akan dimainkan di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025 mendatang. Kemudian 5 hari berselang, timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta. Menarik untuk disimak bagaimana kiprah Kluivert di dua laga penting tersebut. Patrick Kluivert sudah menentukan 27 pemain yang bakal memperkuat timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain. Skuad ini saya yakin membuat Australia dan Bahrain sedikit putus asa. Bagaimana tidak? Kekuatan di semua lini merata dan tebal. Mantap kan? Hahaha. Kabar ini diumumkan langsung oleh PSSI pada Minggu, 9 Maret 2025. Meski sebenarnya kabar ini menurut saya tak ada banyak kejutan dari daftar pemain yang ada. Pasalnya, skuad timnas Indonesia sekarang hampir sama dengan skuad di laga terakhir tepatnya era Shin Tae-yong. Tercatat hanya ada 5 pemain yang dicoret. Mereka adalah Muhammad Riyandi, Yance Sayuri, Yakob Sayuri, Witan Sulaiman dan Asnawi Mangkualam. Di sisi lain, nama-nama langganan pemanggilan timnas Indonesia seperti Rafael Struijk, Tom Haye hingga Justin Hubner dipastikan ikut rombongan Patrick Kluivert. Menanggapi daftar nama yang ada, saya kira tak mengejutkan dengan pilihan Patrick Kluivert. Kita juga mendukung langkah PSSI yang juga menambahkan Emil Audero, Dean James, Joey Pelupesi. Dengan masih menunggu 3 pemain naturalisasi untuk melengkapi skuad menjadi 30 pemain, ini bukan kejutan. Mengapa? Karena memang harus tebal skuadnya. Bisa saja ada kartu merah yang membuat pemain tidak bisa tampil lawan Bahrain setelah menghadapi Australia. Ragnar dan Justin Hubner, misalnya, tidak bisa bermain lawan Australia, ujarnya. Lebih lanjut, saya kira satu-satunya kejutan adalah masuknya nama Septian Bagaskara. Pemain Dewa United, Septian Bagaskara, dikabarkan masuk ke dalam skuad timnas Indonesia besutan Patrick Kluivert. Pemain asli Kediri ini sedikit memberi kejutan. Terlepas dari semuanya, sepatutnya kita juga mendukung kehadiran Septian. Hal itu disebabkan karena Septian mampu menunjukkan performa cukup apik bersama Dewa United. Septian sejauh ini telah mengukir 7 gol dan 1 assist di Liga 1 2024 hingga 2025. Tapi sebenarnya tidak terlalu mengejutkan juga melihat penampilannya di Dewa United sejauh ini yang memang bagus. Sementara itu, timnas Indonesia memiliki 2 jadwal bertanding pada bulan Maret 2025. Laga pertama adalah bertamu ke kandang Australia 20 Maret 2025. Laga kedua yakni menjamu Bahrain 25 Maret 2025. Ini merupakan laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini pandangan saya kawan, bagaimana dengan Anda kawan timnas?